Al-Fatihah ila ruh habibina syafina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan muallif hadzal kitab an-nazim al-imam al-Busiri wal imam Ibnu Ajibah. Thumma ila ruh masyayikhina khususan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Wa limanahu haqqan alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى الإمام البوصيري الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berkah yang mana kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah yang insyaallah penuh dengan berkah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Seperti biasa kita sambung kajian kita di dalam mendalami daripada untayan syair yang disusun oleh Al-Imam Al-Adib Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, yang lebih dikenal kitab ini dengan Qasidah Burdah. Alhamdulillah kita sudah ada di bab ketiga atau fasal ketiga, yang mana bab ketiga ini khusus untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuji Nabi itu boleh, masyru'. Masyru' itu dianjurkan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang meragukan boleh atau tidak memuji Nabi, berarti orang ini kurang luas wawasannya dalam mengkaji, membaca ayat suci Al-Quran serta hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Kata Allah, engkau wahai Muhammad berada di akhlak yang paling mulia. Itu pujian buat Nabi. Allah memuji Nabi. Kemudian Nabi sendiri memuji dirinya. Banyak hadis-hadis Nabi memuji dirinya. Bahkan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengarang satu kitab. Beliau kumpulkan, belum tercetak kitab ini, cuma masih manuskrip istilahnya, masih makhtutat, belum dicetak. Di situ beliau kumpulkan hadis-hadis yang Nabi mengawali hadis tersebut dengan kalimat ana. Seperti ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku ini pemimpin keturunan Adam. Aku ini muji diri sendiri. Nabi memuji diri sendiri bukan karena beliau sombong, jelas hasya wa kalla, Nabi tidak mungkin sombong. Tapi Nabi memuji diri beliau sendiri dengan beberapa alasan, termasuk alasannya agar kita tahu kedudukan Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi kan muballigh anillah. Nabi itu yang perantara antara manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dari Nabi, dari siapa lagi kita tahu kedudukan Nabi besar Muhammad SAW? Jadi ketika beliau memuji diri sendiri, itu termasuk tabligh. Tabligh itu sifat yang wajib bagi para nabi. As-siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh wajib menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, wajib hukumnya. Jadi ketika Nabi menyampaikan hadis-hadis yang memuji diri beliau, bukan artinya beliau sombong, tapi pertama agar kita tahu kedudukan beliau, dan tabligh termasuk sifat beliau yang wajib menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memuji Nabi, Nabi sendiri memuji diri beliau. Sahabat Nabi besar Muhammad juga memuji Nabi besar Muhammad di hadapan Nabi. Jadi kurang apa lagi? Kurang apa lagi dalil bolehnya qasidah? Kurang apa lagi dalil bolehnya kita memuji Nabi besar Muhammad SAW? Tidak ada batasannya. Namanya lebay itu tidak ada kalau disampingkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena bagaimanapun kita memuji Nabi tidak akan sampai kepada hakikatnya. Imam Busiri sendiri yang mengatakan di qasidah, di kitabnya qasidah juga yang satu lagi judulnya Hamziyah. Beliau mengatakan, laisa yadri qadral habibi siwallah, famadza taquluhul fusaha'u. Kata beliau, tidak ada yang tahu kadar sesungguhnya Nabi besar Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia usaha segimana-manapun, tidak ada yang tahu hakikat daripada hakikat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak ada namanya berlebihan dalam memuji Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang alasan jangan muji Nabi berlebihan, Nabi juga manusia, itu orang yang tidak tahu, tidak mencium daripada indahnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memuji Nabi masyru'. Kalau kita sudah katakan masyru', itu berarti dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh syariat. Imma dia sunnah atau mustahab. Sudah, itu bukan mubah, bukan. Namanya muji Nabi ibadah. Kalau kita tidak mau katakan wajib, bagi kita wajib. Misalkan berat mengatakan wajib, sunnah, anggaplah muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ketiga ini, setelah bab pertama beliau membahas masalah gharam, masalah cinta dan rindu. Bab kedua beliau membahas masalah hawa nafsu. Bab ketiga beliau membahas tentang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mulai bab ini dengan perkataan beliau, Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, yang artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin sayyidul kaunain. Muhammad itu asyharu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wa aladzuha sama'an
wa ashwaquha ila salati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibn Ajibah mengatakan bahwasannya nama Muhammad adalah nama yang paling terkenal. Jadi Nabi mengatakan di beberapa hadisnya, ismi Muhammad, ismi Muhammad, ismi Muhammad. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan yang memberi nama beliau Muhammad kakeknya Abdul Muttalib ketika beliau dilahirkan. Ada lagi yang mengatakan yang memberikan beliau nama Muhammad adalah ibunya Siti Aminah radhiyallahu taala anha, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan nabi, ya, perintah dari Allah melalui ilham, baik mimpi atau mendengar suara. Ketika kau lahirkan anakmu, maka berilah dia nama Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ada riwayat lain yang mengatakan Muhammad yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muttalib. Itu nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, di Al-Qur'an disebutkan nama beliau. Bahkan salah satu surat namanya Muhammad. Jadi sangat agung nama Muhammad ini. Bahkan ulama terdahulu saking ingin memuliakan nama Muhammad, mereka tidak mau. Mereka itu pasti punya adat anaknya satu namanya Muhammad. Di rumah harus ada sikap anak yang namanya Muhammad. Itu adat mereka. Karena tafaulan, menganggap berkah, mengharapkan keberkahan, kerahmatan dari nama Muhammad. Terus mereka tidak mau, misalkan anak yang Muhammad tadi nakal, itu kenakalan tidak dinisbatkan kepada anak tersebut. Kita ini kan galak, oh nakalnya kau nimat. Nah, itu orang dulu tidak mau. Dipukul, ditarbiyah, dicubit, tapi tidak dinisbatkan perbuatan nakal atau salah kepada nama Muhammad. Saking memuliakan mereka nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan, bahkan Nabi menganjurkan, kata Nabi, termasuk nama yang bagus namakan dengan Muhammad. Dibolehkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashharu asma'i. Jadi nama Nabi yang paling terkenal, beliau tuh punya 1000 nama. Al-Imam Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengumpulkan nama-nama Nabi sampai 1000. Nama dicampur dengan sifat. Misalkan Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Yasin, Toha, itu semua nama-nama daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dikumpulkan sampai 1000 nama campur dengan sifat. Dicetak, dipajang biasanya di rumah-rumah itu 1000 nama Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi tetap yang paling terkenal adalah namanya yang lafadznya Muhammad. Wa aladduha sama'an, dan paling nikmat didengar, kata Imam Ibn Ajibah, nama Muhammad. Bahkan para sahabat ketika mereka jihad fi sabilillah, memerangi orang-orang yang murtad setelah Nabi besar Muhammad SAW, itu zikir mereka wa Muhammadah, zikir mereka. Bukan Allah, bukan takbir. Jadi tidak harus takbir. Zikir mereka wa Muhammadah, artinya wahai Muhammad, ketika mereka memerangi orang-orang yang murtad, yang mana orang-orang murtad ini selesainya terakhir finish perang diperangi oleh orang muslim, dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu adalah yang mengaku Nabi, dijuluki Al-Kadzdzab, yang sering bohong. Walaupun sering bohong, cuma pasukannya banyak. Musailamah itu. Bahkan sahabat banyak yang gugur di peperangan ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ketika Nabi meninggal, banyak yang murtad. Ada yang murtad 100%, tidak mau sholat, tidak mau zakat. Ada yang murtad hanya tidak mau zakat. Sama, itu juga murtad, karena tidak meyakini daripada rukunul Islam, arkanul Islam. Akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar diperangi, satu-satu diperangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, setiap yang kalah itu berpaling kepada kelompok yang lebih besar. Satu kelompok kalah, paling kelompok yang besar. Siapa sekarang yang besar? Rombongan yang murtad. Oh, itu berlari ke situ. Yang satu lagi berlari ke situ lagi. Terakhir, kelompok murtad ini kumpulnya yang sudah kalah oleh pasukan Khalid bin Walid
kepada siapa? Kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi peperangan bersama Musailamah adalah peperangan ketentuan. Ini yang menang pasukan Muslim atau yang menang pasukan yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak yang meninggal di dalam peperangan namanya Ghazwatul Yamamah. Nama peperangannya Ghazwatul Yamamah karena nama tempat Musailamah itu Yamamah. Di situ dinamakan Ghazwatul Yamamah. Banyak daripada sahabat Nabi yang meninggal dunia. Itu syiar mereka ketika melawan orang-orang murtad atau apalagi melawan yang mengaku Nabi, bukan takbir Allahu Akbar, bukan, tapi wa Muhammadah. Ya, syiar mereka agar menyemangatkan diri mereka ketika ingin melawan pasukan tadi, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Kayak di sini dikatakan oleh Ibn Ajibah, wa aladduha sama'an, paling nikmat didengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashwaquha ila salati wassalami alaih, dan yang paling menjadikan kita rindu untuk salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti Muhammad adalah orang yang dipuji. Itu arti Muhammad. Arti Muhammad adalah orang yang dipuji, dan ini nama persis dengan zatnya. Karena zat Nabi mahmudah ala al-sinatil awalim min kullil wujuh. Semua zat Nabi itu dipuji, dan yang memuji bukan hanya manusia, jin, malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqatan wa awsafan khalqan wa khuluqan. Postur tubuhnya yang zahir dipuji, artinya semuanya bagus, khuluq, akhlaknya juga, amalan, perbuatannya, ahwalan, keadaannya, semuanya terpuji. Wa uluman wa ahkaman, ilmunya dipuji, terpuji, ahkaman, hukum-hukumnya pun terpuji. Banyak kita dengar sekarang orang-orang kafir, orang-orang barat ngambil hukum dari hukum Islam. Itu kan berarti terpujinya atau bagusnya hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mahmudun fil ardi wa mahmudun fis sama, mahmudun fid dunya wa mahmudun fil akhirah. Nabi terpuji di penghuni bumi, begitu juga di penghuni langit. Nabi terpuji di dunia dan Nabi terpuji sampai kelak di akhirat. Maka pantaslah beliau diberi nama Muhammad, orang yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Fakana ismuhu fis sama Ahmad. Nah, ada di dalam beberapa riwayat nama Nabi kalau di langit lebih terkenal Ahmad. Dan di dalam kitab-kitab terdahulu seperti Injil namanya Ahmad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat As-Saff ketika Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan tugas aku, kata Nabi Isa, kepada kalian selain basyir nadir, tugasku juga memberi kabar gembira bahwasanya akan datang utusan setelah aku yang namanya Ahmad. Nah, jadi kalau nama Nabi di kitab-kitab terdahulu, lebih khusus kitab Injil atau di penghuni langit, itu lebih terkenal Ahmad. Wa fil ardi Muhammad. Di muka bumi itu nama Nabi Muhammad. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam khairu man humid wa afdalu man hamid. Jadi kalau arti Muhammad dipuji, kalau arti Ahmad yang memuji, itu bedanya. Kalau Muhammad sirat isim maf'ul, Muhammad dipuji. Kalau Ahmad af'al tafdil dari Hamid. Hamid itu yang memuji. Yang paling bagus memuji Ahmad. Misalkan Fulan Jamil, dia ini ganteng, tapi yang di sampingnya Ajmal, lebih ganteng. Ada Hasan, ini baik, tapi yang ini Ahsan, lebih baik. Itu namanya sirah atau wazan tafdil. Pakai af'al, akram, ajmal, ahsan, afdol, Ahmad. Hamid yang memuji. Tapi siapa yang paling baik memuji? Ahmad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi zat yang paling baik, yang paling pintar, yang paling dalam memuji Allah, Ahmad adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau mengatakan kelak di akhirat, aku dibuka, kata Nabi, bimahamid lam yuftah alayya min qablu. Di akhirat kelak ketika aku meminta syafaat untuk umatku kepada Allah, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa, munajat-munajat yang baru yang belum pernah dibukakan kepadaku di dunia. Artinya ilmu Nabi ini terus bertambah. Ilmu Nabi terus bertambah. Nanti dibahas oleh Al-Imam Al-Busiri bagaimana ilmu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bahkan di akhirat, di yaumul qiyamah, pada mahsyar, ketika beliau ingin meminta syafaat untuk kita, dibukakan lagi oleh Allah ilmu atau munajat, lafaz-lafaz yang baru untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu paslah kalau beliau diberi nama Ahmad, dari af'al tafdil, dari isim fa'il hamid, yang memuji. Ahmad yang paling baik memuji, yaitu memuji Allah, adalah Nabi besar Muhammad SAW. Fahuwa SAW khairu man humid, sebaik-baiknya yang dipuji Muhammad, maksud Muhammad yang dipuji, paling baik dipuji adalah Nabi. Wa afdalu man hamid, dan sebaik-baiknya zat yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yahmad wa lam yuhmad illahu, tidak ada yang memuji dan tidak ada yang dipuji lebih baik daripada Nabi besar Muhammad SAW. Wa kaifala wa liwa'ul hamdi biyadihi wa huwa sahibul maqamil mahmud. Bagaimana tidak, kata Al-Imam Ibn Ajibah, sedangkan bendera pujian itu berada di tangannya. Artinya beliau adalah orang yang memimpin bendera pujian daripada orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliaulah yang memiliki maqam mahmud. Wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Apa maqam mahmud di situ? Hatta yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di Al-Qur'an disebutkan juga maqam mahmud. Disebutkan sama ulama tafsir dari ayat Al-Qur'an tersebut dan dari doa setelah azan yang kita baca, maqaman mahmuda, itu adalah asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, karena syafaat itu berbagi-bagi. Ada syafaat sugra. Syafaat sugra, orang soleh, para wali, para guru bisa memberi syafaat. Memberi syafaat kepada kerabatnya, kepada murid-muridnya, kepada ahbabnya, bisa. Tapi syafaatul uzma, syafaat yang secara mutlak, yaitu syafaat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yaghbituhul awwalun wal akhirun, yang mana kedudukan syafaat ini dipengeni oleh semua para nabi-nabi sebelumnya, tapi tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqam mahmud, kedudukan yang dipuji. Nah, jadi ketika Nabi sampai ke kedudukan tersebut, semua akan memuji Nabi besar Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai orang terakhir yang ada di muka bumi ini akan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti dari Muhammad, sebaik-baiknya yang dipuji, dan Ahmad sebaik-baiknya yang memuji sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagus kalau kita punya anak laki-laki namain Ahmad atau Muhammad. Setelahnya baru nak tambahi apa terserah kita. Yang penting pertamanya ada Ahmad atau ada Muhammad. Kenapa? Karena tadi mengharapkan keberkahan dari nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak yang tidak tahu. Orang namanya banyak yang tidak tahu. Dia nama diringkas dari nama dia sama nama bininya. Tak tahu maknanya apa, tak katik makna. Tidak ada makna kadang. Cuman ringkasan dari nama aku dan nama hariku. Wah, cak romantis niat. Iya, jadi bagi dua anaknya tadi diringkas. Kalau ada maknanya, bismillah. Tapi kalau katik mana? Karena termasuk tanda bakti atau tanda al-bir, ya. Bakti itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi orang tua kepada anak juga ada bir, ada bakti, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Selain memilih ibu yang baik, juga memilih memberikan nama yang baik. Itu juga bakti kita kepada anak kita. Beri dia nama yang baik, karena itu termasuk tanda bakti kita kepada, atau tanda baik kita kepada anak-anak kita.
Di sini disebutkan sedikit oleh Syekh Ibn Ajibah, sedikit beliau membahas nasab Nabi besar Muhammad SAW. Karena sudah disebutkan nama Muhammad, pasti Muhammad bin Abdullah. Tidak apa-apa kita baca nasab Nabi, karena ini nama-nama orang yang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diragukan lagi bahwasanya nasab Nabi nasab yang paling mulia. Semua kakek nenek moyang Nabi dari Abdullah sampai Adam adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Wahai Muhammad, kata Allah, termasuk nikmatku kepadamu, aku memperhatikanmu dari perpindahanmu. Jadi perpindahan Nabi itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Adam ke anaknya Syith, Nabi juga Syith ke anaknya lagi, terus sampai ke Nabi Nuh. Nabi Nuh dipilih anak yang paling baik siapa? Dipindahkan lagi sampai ke Nabi Ibrahim ke Ismail ke anaknya sampai ke Adnan, terus. Itu kata Allah, taqallubaka itu bergulingnya. Jadi diumpamakan Nabi itu berguling dari Nabi Adam ke Nabi Syith. Terus fis sajidin, pergulinganmu di dalam orang-orang yang sujud. Digunakan sujud di sini artinya orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada dari kakek nenek moyang Nabi yang keluar dari akidah atau dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada yang nyembah berhala, tidak ada yang mabuk-mabukan, tidak ada yang zalim, tidak ada yang berbuat zina. Bahkan pernikahan mereka itu umpama sudah ada agama Islam sah gitu. Jadi misalkan bagaimana berarti? Ya sudah, ada lamaran, ada ijab kabul, ada akad, ada mahar. Itu pernikahan semua kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad SAW. Ma waladani min sifahin qattu, kata Nabi. Aku tidak pernah dilahirkan dari pernikahan zina. Tidak pernah. Ma waladani, di riwayat yang lain Nabi mengatakan ma waladani illa nikahul Islam. Aku tidak dilahirkan kecuali dari nikah Islam. Artinya kalau ada agama Islam sah nikahku. Cuman waktu itu namanya bukan Islam, gitu kan? Tapi din Ibrahim, walaupun inna din indallah Islam, semua agama Islam. Artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Kenapa harus kita yakini? Karena ada beberapa kelompok sekarang lancang. Lancang mengatakan ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dalik. Ini orang kita pengen tahu bagaimana nanti menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Kurang baik untuk dikomentari. Langsung abah ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup 1600 atau 500 tahun yang lalu, taruhlah, atau 1600 tahun yang lalu dikomentari. Kurang mengomentari ulama yang ada sudah. Na'udzubillah min dalik. Berani lancar dan dibahas, diulang, dibahas. Kayak tidak ada pembahasan yang lain. Kecuali pembahasan ayah ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dijawab sama ulama, bukan ulama sekarang, ulama dulu sudah jawab semua masalah ini. Artinya fitnah ini sudah ada dari dulu, musibah ini sudah ada dari dulu, kelancangan ini sudah ada dari dulu. Lancang bukan dari orang kafir, dari orang yang berkopiah, yang berjenggot, yang bergamis, yang berani ini. Kalau dari kafir kita tidak heran, kan? Ini dari orang muslim, hafal Quran, hafal hadis, tapi lancang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berarti ada yang kurang. Ada yang kurang dari syakhsiyah muslim. Ada yang kurang dari kepribadian seseorang muslim. Selain dia hafal Quran, dia hafal hadis. Lebih dari kita hafal hadisnya. Hafal hadis ratusan, bahkan ribuan. Semua hadis ahkam hafal. Hadis ahkam itu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan bersuci, berkaitan dengan wudhu, berkaitan dengan sholat, itu namanya hadis ahkam. Berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan nikah, ada dikhususkan sama ulama, dikumpulkan hadis-hadis ahkam. Hadis yang berkaitan dengan hukum, bukan hadis akhlak, bukan hadis tafsir, bukan hadis hukum. Apal mereka, apal Quran di luar otak. Berarti kepribadian seorang muslim tidak sempurna dengan dua hal ini. Masih ada yang kurang. Ini yang diperhatikan oleh guru-guru kita, yang diperhatikan oleh masyayikhuna, oleh abauna, oleh aslafuna, yaitu al-janab fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kurang dari dua ini, kurangnya mereka memperdalami, membaca sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Kurangnya mereka memperdalami, mendengar syama'il,
sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kurang pasti. Qur'annya kental, hadisnya kental, tapi yang bagian 3 ini tidak kental, maka kurang ngajar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua Nabi bila khilaf, kata ulama, kalau kalian paling tidak kata ulama, orang tua Nabi ini termasuk ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah itu adalah orang yang di zaman mereka tidak diutus Rasul kepadanya. Kalau ada orang satu kaum yang tidak diutus Rasul, tidak bakal diazab sama Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Di surat Al-Isra Allah mengatakan, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami kirim kepada kaum tersebut utusan kami. Utusan kami berdakwah, sudah berdakwah, diterangkan dalilnya akli nakli, dalil secara logika atau secara dalil Al-Quran, hadis, masih juga tidak mau iman, baru kami kirim azab kami kepada mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah cerita para anbiya di Quran. Pasti semua sudah dakwah dulu. Inilakum basyir nadir, masih ada iman. Kaum Nabi Nuh, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dilanjut sama Allah, tapi tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Di beberapa tafsir dikatakan 80 orang cuma yang beriman. Yang naik kapal itu 80 orang. 950 tahun. Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Kenapa? Sabar luar biasa. Bikin kapal di cemooh, dikatoi, macam-macam ketika bikin kapal di tengah padang pasir. Itu tahu kalau gila. Tapi Nabi Nuh diperintah Allah tetap bikin kapal. Bikin kapal, bikin laut. Di tengah padang pasir bikin kapal, tidak tahu bakal turun azab dari Allah Subhanahu. Jadi Nabi Nuh 950 tahun. Dah iman, udah kata Allah, wahai Nuh, udah. Jangan nego lagi tentang masih nego Nabi Nuh. Masih minta syafaat kepada Allah. Ini hati para anbiya. Hati para anbiya itu penuh dengan rahmah. Jadi kalau ada ustadz kiai yang keras atau kasar, tidak penuh dengan rahmah, itu berarti bukan pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Mereka itu penuh dengan arti, tapi jangan salah artikan. Tidak keras itu bukan metode, bukan. Artinya hatinya itu cepat mengkafirkan orang, cepat membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit ente salah, dikit-dikit ente bid'ah, mubtadi, dikit-dikit ente musyrik. Sudah katik manfaat buat ente ini. Ente harus syahadat. Itu. Yang kayak gitu berarti bukan pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris para anbiya. Jadi semua nabi itu sudah dikirim sama Allah, kaumnya tidak mau iman, baru dikirim azab sama Allah Subhanahu. Orang tua nabi, kalau kalian tidak mau menghormati nabi, maka mereka termasuk daripada golongan ayat tadi. Tidak akan diazab sama Allah sampai Allah kirim kepada mereka utusan. Ini namanya ahlul fatrah. Fatrah itu masa-masa yang tidak ada nabi di masa tersebut. Mereka yang tinggal di masa, yang hidup di masa tersebut, ketika meninggal masuk surga. Walau fa'al ma fa'al, walaupun mereka mabuk, walaupun mereka zina, walaupun. Karena Allah zat yang maha adil. Tidak mungkin mengazab tanpa mereka ketahui. Ini haram, ini halal. Mereka tidak tahu, diazab sama Allah, zalim, tidak adil berarti. Allah zat yang maha adil. Maka dari itu ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, umpama sekarang ada orang yang tinggal di tengah hutan, tidak sampai kepada mereka dakwah Nabi besar Muhammad, tidak sampai, uang di hutan dia misalkan, tidak tahu kabar luar, masih yang tidak berpakaian misalkan, mereka meninggal, maka mereka meninggal dalam keadaan ashabul fatrah, mereka selamat masuk surga Allah walaupun di tahun 2022. Umpama ada orang tinggal di ujung dunia, belum sampai kepada mereka dakwah Nabi besar Muhammad, mereka meninggal, maka mereka selamat. Atau sebagian ulama lagi mengatakan, seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, atau sampai kepada mereka dakwah Islam tapi musyawwah. Musyawwah itu bukan Islam yang sebenarnya. Ya, karena kadang yang nyampe ke dakwah ini juga salah, ya kan? Keras tadi, tidak penuh dengan rahmat. Akhirnya orang yang baru ingin kenal dengan Islam, ketika melihat, oh ini Islamnya keras begini,
dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit tidak boleh. Oh, tidak jadi masuk Islam. Nah, ini ya, termasuk yang sampai kepada mereka dakwah Islam, tapi bukan Islam yang sesungguhnya. Kalau mereka meninggal, mereka juga termasuk ahlul fatrah, termasuk orang yang tidak seakan-akan tidak sampai kepada mereka dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diterapkan atau yang dikatakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab mereka Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi umpama kalian berat untuk mengatakan ayah Nabi di neraka sebab ini, maka mereka selamat dari neraka, masuk surga Allah karena mereka termasuk ahlul fatrah. Walaupun ada di beberapa riwayat Nabi mengatakan bahwasanya abah ibuku dihidupkan kembali oleh Allah. Ada itu di dalam riwayat Nabi mengatakan ayah ibuku dihidupkan kembali oleh Allah, mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Kemudian mereka meninggalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini orang yang ingkar berarti tidak kurang imannya terhadap qudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan gitu. Umpama sekarang Fir'aun berdiri di depan kita, ya mustahil tidak? Tidak mustahil, tidak mustahil. Fir'aun, Abu Jahal misalkan keluar dari tanah, Allah bangkitkan sebagaimana Allah mampu membangkitkan kita kelak di hari kiamat mahsyar, Allah mampu untuk bangkitkan sebagaimana Allah mampu menciptakan kita, ya kama khalaqnakum awwala marrah, ya sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali, ya kami mampu untuk menciptakan kalian berkali-kali. Nah, di beberapa riwayat dijelaskan ayah ibu Nabi dihidupkan kembali oleh Allah dan mereka beriman kepada Allah dan Nabi, kemudian mereka meninggal kembali karamatan lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah ingin memuliakan, ingin menghormati, ingin menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang berkaitan dengan umatnya saja Allah tidak mau menyakiti Nabi, apalagi yang berkaitan dengan orang tua Nabi, kan gitu. La nasuka fi ummatik. Kata Allah, wahai Muhammad, kami tidak akan menyakitimu karena umatmu. Ya, di beberapa riwayat Allah itu kalau mau mengazab, ini beberapa riwayat, ya Allah kalau mau mengazab satu umat, satu manusia di kiamat nanti, ya ini bejat luar biasa misalkan, ya, zolim luar biasa, ya, cicipi dia neraka. Allah perintahkan kepada malaikat jangan sampai dilihat oleh Muhammad. Karena kalau udah dilihat sama Nabi, pasti ingin diselamatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kurang ajar sama Nabi, yaitu nanti mereka bakal malu sama Nabi, karena Nabilah yang akan menyelamatkan mereka bersama Nabi Abdullah ayah beliau dan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anhuma, ayah ibu kandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ayah Nabi itu disebutkan oleh ulama Madinah, ulama sejarah, kuburannya ada di dalam masjid. Jadi di dalam masjid itu ada satu tiang yang mana di bawah tiang itu, kata orang Madinah, kata ulama Madinah, kuburan ayah Nabi besar Muhammad SAW. PT Bin Laden itu termasuk PT yang mencintai keluarga Nabi dan mencintai sejarah. Jadi mereka setiap mau menghancurkan satu bangunan lama, ketika meluaskan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu mereka pasti beri tanda. Misalkan ada satu sumur yang mana di sumur itu Nabi sering mandi, Nabi sering minum. Sumur itu sudah bangunan masjid sekarang. Itu dilainkan, keramiknya, tegelnya itu dilainkan sama mereka. Sebagai tanda bahwasannya ini adalah sumur yang dulu Nabi sering mandi dan minum di tempat tersebut. Nah, termasuklah kuburan ayah Nabi Abdullah. Karena kalau kita baca sejarah, ayah Nabi Abdullah kan meninggal ketika zara akhwalihi min Bani Najjar. Ketika Abdullah ziarah ke Madinah. Karena Abdullah ini punya bapak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibunya orang Madinah. Jadi nenek dari bapak itu orang Madinah. Jadi Abdullah ketika Siti Aminah hamil Nabi Muhammad, beliau ziarah ke Madinah. Pas ziarah ke Madinah, di sana sakit, meninggallah di sana. Nah, dikuburkan di Madinah. Nah, kuburan di Madinah itu di dekat atau di tempat yang sekarang berada Masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibu beliau Siti Aminah meninggal umur Nabi 6 tahun. Ya, Nabi habis dibawa dari Madinah juga. Ya, Nabi dibawa ke Madinah, sebulan 2 bulan Nabi di Madinah bareng ibunya. Ketika jalan pulang mau ke Mekah di Qabilah atau di kampung Al-Abwa, beliau meninggal dunia dan kuburannya alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Ya, walaupun
Sekarang posisinya di tengah gurun pasir, jadi tidak mungkin kita ke sana kalau bukan sama orang yang tahu. Ya bukan cak itu, alhamdulillah di Indonesia, apalagi di Palembang. Tulisannya jelas di sana. Lihat bagaimana kuburan Sayyidah Khadijah, batu apalagi ini Sayyidah Aminah, yang mereka katakan ini orang ada di neraka. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Itu kuburannya, alhamdulillah Al-Faqir sebelum balik kemarin sempat ziarah ke kuburan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita naik mobil, kita keluar dari jalan tol atau jalan besar, masuk ke jalan gurun pasir, terus stop dulu, stop berjalan lagi, karena di atas gunung atau di atas bukit, Tallah namanya. Tallah itu tumpukan gurun pasir, gunung kecil lah. Nah di atas itu ada letak kuburan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala. Jadi kita parkir dulu, jalan berapa ratus meter, naik lagi dikit, di atas itu ada kuburan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala. Cuman dikelilingi batu, tidak ada tanda apa-apa, cuman wangi karena banyak yang ziarah ke situ. Banyak yang ziarah ke situ daripada muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua Nabi wabil khusus dan semua kakek-kakek Nabi adalah orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua kelak an-najun, selamat di dunia dan di akhirat, pasti masuk surganya bareng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibni Murrah bin ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihir ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai Adnan yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini hadis dari Nabi, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, terus sampai Adnan. Nah dari situ Nabi stop, tidak dilanjutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di beberapa riwayat Nabi mengatakan la tarfa'uni fauqa Adnan. Kata Nabi jangan ditambah lagi setelah Adnan. Kenapa? Karena riwayat yang tidak jelas yang menyebutkan nama Nabi, nasab Nabi dari Adnan sampai ke Ismail. Riwayat banyak yang tidak jelas. Ya karena dari Adnan ke Ismail, bayangkan berapa ratus tahun, bahkan mungkin di atas 1000 tahun, ribuan tahun. Ismail ini saudaranya Ishak bin Ibrahim. Kalau Nabi Isa keturunan Ishak. Antara Nabi Isa nabi terakhir Bani Israel. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad saja 500 tahun. Nabi Isa nabi terakhir nih. Di atasnya ada Nabi Musa, banyak nabi-nabi keturunan Nabi Ishak. Jadi bahkan ribuan tahun dari Adnan sampai ke Ismail. Maka dari itu Al-Imam Malik termasuk yang memakruhkan, tidak dianjurkan kita mencari atau menghafal nasab Nabi dari Adnan sampai Ismail. Tidak dianjurkan. Ada riwayat juga Nabi melarang, sudah cukup sampai Adnan, kata Nabi. Tapi tidak ada khilaf bahwasannya Adnan keturunan Ismail. Tak ada khilaf itu. Nabi Muhammad keturunan Ismail bin Ibrahim, tidak ada khilaf. Karena banyak di hadis-hadis Nabi mengatakan aku ini cucu Ibrahim. Ketika Isra Mi'raj Nabi turun, Nabi jelaskan Nabi Musa itu sifatnya begini, kata Nabi kepada sahabat. Isa begini. Adapun Ibrahim fahuwa kasahibikum, seperti aku. Karena kakeknya. Bahkan kata ulama Nabi pernah meletakkan telapak kaki beliau ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Makam itu tempat beliau berdiri, itu makam. Tempat beliau berdiri, batu yang beliau jadikan pinjakan. Buat apa? Buat bangun Ka'bah. Ka'bah kan tinggi tuh. Jadi Nabi Ibrahim menginjak batu itu naik, katanya begitu. Udah dipahat bagian atas, selesai, batu turun lagi, gitu. Nabi Ismail jadi mesin, Nabi Ismail yang bawain batunya, yang menjadi batu. Nabi Ibrahim yang mahat, yang bentuk gitu. Nah itu telapak kakinya membekas di makom tadi, makanya dijadikan sampai sekarang ada. Itu Nabi, kalau kita malai kan ada tuh bekas pijakan. Nah Nabi pernah sekali meletakkan kakinya di pijakan tersebut persis. Kan kita kan lain pasti kaki kita yang sama yang lain, apalagi yang bukan keturunan. Mungkin keturunan masih ada sama. Nah ini menunjukkan bahwasannya kaki beliau persis seperti kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim
alaihimussalam. Jadi bila khilaf, tidak ada khilaf bahwasanya Nabi Muhammad keturunan Ismail bin Ibrahim. Cuman yang banyak khilaf di nama-nama yang antara Adnan sampai Ismail. Itu yang banyak khilaf. Bukan tidak disebutkan sama ulama kita. Ulama kita ni alhamdulillah, ulama umat Nabi Muhammad. Ya, seperti Al-Imam Al-Halabi di dalam kitabnya As-Sirah Al-Halabiyah 4 jilid atau 5 jilid kitabnya, itu beliau sebutkan nasab Nabi dari Nabi sampai ke Adam. Sebutkan bin ini, namanya aneh-aneh. Bin Talikho, bin ini, nama aneh-aneh. Dan yang banyak khilaf memang antara Adnan sampai Ismail. Dari Ismail bin Ibrahim ke Adam itu tidak terlalu banyak khilaf. Kenapa? Karena di atasnya banyak Nabi juga. Sedangkan dari Adnan sampai ke Ismail itu tidak kata Nabi. Ya kan? Nabi Ibrahim punya anak Ismail yang pertama, kedua Ishak. Walaupun Ismail ibunya istri kedua, Ishak ibunya istri pertama, kan begitu. Yang banyak keturunan Nabi itu dari Ishak. Ya, sampai-sampai kan Yahudi mengatakan nahnu abnaullah, kami ini anak, kalau mereka tuh udah besar dadonnya, ngapu, kami ini putranya Allah, keturunan kami ini nabi semua. Maka yang mereka terpukul sekali ketika Nabi akhir zaman bukan dari keturunan mereka, dari Ismail. Itu terpukulnya mereka. Jadi mereka, menurut yang Al-Fakir baca, mereka tuh hafal, tahu semua sifat Nabi. Kapan Nabi dilahirkan, bahkan bulan-bulan tahu. Kalau bintang ini muncul, ini berarti Muhammad lahir. Tapi Allah sembunyikan Nabi Muhammad lahir dari bangsa mana. Mereka tidak tahu. Makanya ketika mereka mengira Muhammad Nabi akhir zaman dari bangsa mereka, karena semua kakek mereka adalah Nabi, mereka terpukul ketika mendengar Nabi akhir zaman yang mereka tahu sifat-sifatnya, tidak bisa mereka ungkiri lagi. Ternyata dari nasab sebelahnya dari keturunan Ismail. Nah, Ismail sampai ke Nabi Muhammad tidak ada Nabi sama sekali. Maka dari itu banyak khilaf di situ. Artinya bukan orang-orang, ya maksudnya bukan orang-orang yang terkenal seperti para Nabi. Banyak khilaf di situ. Makanya di situ paling banyak khilaf dan jaraknya sangat jauh. Dari Ibrahim, Ismail bin Ibrahim ke Nabi Adam tidak terlalu banyak khilaf karena di atasnya banyak para anbiya. Ya, jadi nasabnya itu paling yang kita sering dengar 5 nanti Nabi. Di atasnya 3 nama aneh Nabi lagi. Di atasnya 4 aneh Nabi lagi. Terus Nabi Adam dekat dari Ibrahim ke Adam dekat. Sedangkan dari Adnan ke Ismail itu yang jauh dan tidak ada Nabi. Ya, tapi tadi masih ada ulama yang mencari, membahas ya untuk kita yang paling tidak pengen tahu, pengen baca sekali nasab Nabi dari Nabi Muhammad sampai ke Adam. Itu ada di dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah karya Imam Al-Halabi. Tetapi tidak dianjurkan untuk kita baca terus-menerus. Yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Nabi untuk dihafalkan cuma sampai Adnan. Ada beberapa riwayat Nabi mengatakan yang menghafalnya dakhalal jannah. Termasuk pahalanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala kalau hafal nasab Nabi sampai Adnan. Bahkan ulama Mekah dan Madinah itu mempunyai adat, mempunyai mujarrab keyakinan kalau orang yang membawa nasab Nabi itu tidak terkena musibah. Ada itu dibuat sama apa orang sana. Jadi di bagian depannya satu kertas, satu lembar kecil, bagian depan nasab Nabi, bagian belakang sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Itu minal mujarrabat, termasuk mujarrab yang membawanya tidak akan terkena fitnah atau musibah atau bala berkat nasab mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul kaunain, pemimpin daripada al-kaunain. Al-kaunain adalah orang ahlu dunia wa ahlul akhirat. Maksudnya di bumi Nabi pemimpin, di akhirat nanti Nabi pemimpin. Jelas bila khilaf Nabi pemimpin semuanya. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Athaqalain adalah al-ins wal jin. Athaqalain adalah manusia dan bangsa jin. Wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabi juga adalah pemimpin dari semua. Walhasil Nabi itu pemimpin semuanya, baik yang bangsanya Arab atau bukan dari Arab. Pemimpinnya, sayyidnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi termasuk hadis yang beliau sering ucapkan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu ahli jannah. Ana macam-macam, sayyid.
Aku ini pemimpin, kata Nabi besar Muhammad SAW. Dan arti pemimpin adalah yulja'un nas ilaihi fi umurihim. Pemimpin itu ada artinya, sayyid itu bukan sembarangan. Arti dari pemimpin adalah yang kita kembali kepadanya kalau kita ada masalah. Itu pasti kembalinya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik sahabat punya masalah, kembali kepada Nabi. Bahkan Yahudi itu sering, tidak sekali dua kali, Nabi memecahkan masalah keributan di bangsa Yahudi. Itu Nabi yang mecahkan. Bahkan binatang kalau punya masalah, melapornya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang tempat melapor itu Nabi besar Muhammad. Kita sekarang masih ada Nabi yasma'una wa yanzuruna. Nabi melihat kita. Nabi juga mendengarkan ucapan-ucapan kita. Jadi kalau kita ada kesah keluh, ada ingin curhat, masalah qalbi, masalah ruhi, masalah batin kita, curhatlah kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau adalah sayyid. Sayyid itu mendengarkan perintah, mendengarkan keluhan dari kaumnya. Itu namanya sayyid. Tugas sayyid itu bukan dihormati baik, bukan. Tugas sayyid itu mendengar keluhan dari kaumnya. Udah itu bila khilaf Nabi di masa hidupnya. Bahkan perempuan tua itu, kata sahabat, kalau sudah mau ngeluh sama Nabi, beliau perempuan tadi yang megang Nabi sampai dia yang lepas ke Nabi. Jadi kadang Nabi digeret sampai ke ujung jalan, kata sahabat. Ibu-ibu yang polos, Nabi digeret. Ya Rasulullah, Anda pengen ngomong, geret Nabi. Nabi dengar sampai ujung jalan. Tidak Nabi tinggalkan kecuali ibu-ibu yang lepas tangan Nabi. Baru ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua, nah yang salah sekarang kalau kita melapor bukan ke Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang salah. Tempat melapor, tempat curhat adalah Nabi besar Muhammad. Melapornya ke sosmed, Instagram, WhatsApp, status, itu tempat salah untuk melapor. Jangan salah tempat untuk melapor masalah kita, apalagi masalah yang berkaitan dengan agama kita. Laporkanlah kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau adalah sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami sallallahu alaihi wasallam.